Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar tentang array pada C++. Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Misalnya kita ingin menyimpan nilai dari 30 siswa. Nah, jika kita menggunakan cara biasa, kita harus membuat 30 variabel untuk menyimpan data nilai mereka. Nah, apabila kita menggunakan array, kita hanya perlu satu variabel array untuk menyimpan data ke 30 siswa tersebut. Tulisannya seperti ini, misalnya double, kemudian nama variabelnya, kemudian banyaknya elemen yang dapat kita tampung. Nah, pada kode ini adalah salah satu contoh penulisan array. Pada kode ini artinya variabel nilai dapat menyimpan 30 elemen dengan tipe data double. Dalam C++, ukuran dan tipe data array tidak dapat diubah setelah deklarasi. Baik, selanjutnya adalah cara untuk menginisialisasi array. Untuk menginisialisasi elemen pada array, kita bisa melakukannya satu persatu atau menggunakan satu pernyataan seperti berikut ini. Misalnya, di sini kita memiliki sebuah variabel array dengan tipe data integer. Kita beri nama nilai saja, kemudian kurung kotak. Nah, di dalam kurung kotak ini adalah jumlah elemen yang dapat kita tampung. Kemudian sama dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalam kurung kurawal ini adalah nilai yang kita masukkan pada array. Di sini kita coba beberapa nilai 100, 90, 80, 70, dan 60. Nah, nilai yang terdapat pada tanda kurung kurawal ini tidak boleh melebihi jumlah elemen yang kita deklarasikan pada kurung kotak. Kita juga dapat menghilangkan ukuran dari array dengan cara menghapus nilai yang ada dalam kurung kotak. Dengan begitu, array tersebut dapat menampung nilai yang kita buat. Namun, hal tersebut akan mengakibatkan ukuran array hanya akan sebesar jumlah elemennya dan tidak memiliki ruang ekstra. Jadi, apabila kita menulisnya seperti ini, tanpa mencantumkan jumlah elemen yang dapat ditampung oleh si variabel array ini, dia hanya akan sebesar jumlah dari nilai yang ada di kurung kurawal. Berarti jumlah elemennya hanya akan sampai 5 saja dan tidak akan ada ruang ekstra. Nah, apabila misalnya kita tuliskan di sini 6, maka dia akan mempunyai ruang ekstra. Karena di sini kita hanya memasukkan 5 buah nilai, jadi terdapat satu lagi ruang kosong pada variabel array ini. Baik, selanjutnya adalah cara mengakses elemen dari array. Kita dapat mengakses elemen dari array berdasarkan angka indeksnya. Untuk angka indeks dari array itu selalu dimulai dari angka 0. 0 adalah indeks pertama, 1 adalah indeks kedua, dan seterusnya. Kita contohkan, misalnya di sini kita memiliki sebuah variabel array dengan tipe data string, dengan nama variabelnya adalah mobil, kemudian jumlah elemennya adalah 4. Kemudian nilai dari variabel array ini adalah tipe-tipe mobil atau merek-mereknya. Untuk indeks yang ke-0 adalah Toyota, kemudian indeks yang ke-1 adalah Kijang, kemudian indeks yang kedua adalah Fortuner, kemudian indeks yang terakhir adalah BMW. Nah, untuk mengakses salah satu nilai dari array, di sini kita menggunakan
nilai indeksnya. Caranya adalah ketikkan nama arraynya, mobil, kemudian si nilai indeksnya yang terdapat dalam kurung kotak. Di sini saya akan memanggil indeks yang ke-0, itu Toyota. Kemudian kita tampilkan di konsol, ini cout gitu ya. Jangan lupa semikolon. Kita coba build and run. Maka yang muncul adalah indeks yang ke-0, yaitu Toyota. Selanjutnya kita juga dapat mengubah elemen dari array. Untuk mengubah nilai dari elemen secara spesifik, kita dapat mengacu pada angka indeksnya. Misalnya pada contoh program ini kita akan mengganti nilai indeks 0, yaitu Toyota, dengan nama merek mobil lain. Caranya adalah seperti ini. Ketikkan nama variabel arraynya mobil, kemudian kurung kotak, indeks yang akan diganti yaitu indeks yang ke-0, karena Toyota itu berada pada indeks yang ke-0, kemudian sama dengan, kemudian kutip 2, kemudian nilai penggantinya. Di sini saya akan mengganti Toyota dengan Suzuki. Kemudian kita coba cetak di konsol si nilai yang sudah digantinya. Nah, maka yang akan tercetak di konsol adalah nilai Suzuki, karena Toyota telah diganti oleh kita menjadi Suzuki. Kita dapat mengakses elemen dari array menggunakan for loop. Pada contoh program berikut, kita akan menampilkan elemen dari array menggunakan for loop. Di sini kita memiliki sebuah variabel array dengan tipe data string dengan nama mobil, dengan jumlah elemennya adalah 4. Untuk nilai-nilainya sendiri kita masukkan beberapa merek mobil. Yang pertama adalah Kijang, kemudian selanjutnya adalah Toyota, BMW, kemudian Fortuner. Nah, kemudian di sini kita menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai-nilai dari si variabel array-nya ini. For, kemudian inisialisasinya, integer x sama dengan 0, ini adalah untuk nilai awalnya, kemudian x kurang dari 4 untuk kondisinya, kemudian increment itu x++, kurung buka kurung tutup, di dalam perulangan for kita tampilkan di konsol cout, kemudian operator insertion, kemudian mobil, kemudian x untuk menampilkan nilai-nilai yang ada di variabel array. Kemudian kita beri baris baru untuk tiap-tiap nilai yang ditampilkan. Kita build and run. Nah, berikut adalah hasilnya. Di sini dia akan menampilkan nilai-nilai yang ada pada variabel array yang kita buat. Kita juga dapat menampilkan nomor indeks pada array dengan for loop. Kita tinggal menambahkan si variabel x di sini. Jadi di sini karena nilai awalnya 0 sampai 4, maka akan tampil nilai 0 dan sampai 4. Kita coba build and run. Nah,
Ini adalah hasilnya. Indeks 0 adalah Kijang, indeks ke-1 adalah Toyota, indeks kedua adalah BMW, dan indeks ketiga adalah Fortuner. Kita tidak perlu menentukan ukuran dari array, namun jika kita tidak menentukan ukurannya, maka ukuran array hanya akan sebesar jumlah elemen yang kita masukkan pada array. Misalnya kita memiliki sebuah variabel array dengan tipe data string dengan nama motor. Ya, di sini kita tidak menentukan jumlah elemennya. Kemudian untuk nilai-nilainya adalah nama-nama merek motor, seperti Honda, Suzuki, dan Kawasaki. Nah, hal di atas sebenarnya baik-baik saja, namun masalahnya adalah jika kita menginginkan ruang tambahan untuk elemen selanjutnya, maka kita harus mengganti atau menimpa nilai yang telah dibuat. Misalnya seperti berikut, misalnya kita ingin menimpa si nilai-nilai variabel ini atau menambahkannya, maka kita harus mengetikkan ulang si variabelnya. Seperti ini. Kita ketikkan ulang semuanya. Nah, jika kita tidak menentukan si elemennya, maka kita harus mengetik ulang seperti ini, dan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, jika misalnya kita menentukan ukuran dari array, maka array akan menyediakan ruang tambahan. Jadi misalnya kita di sini ketikkan si jumlah elemennya adalah 6, maka dia akan si variabel array ini akan menyediakan ruang sebanyak 6. Jadi apabila misalnya kita ingin menambahkan si nilai, maka kita tidak perlu menulis ulang seperti ini. Kita tinggal menuliskan si nilainya pada indeks yang kita ingin tambahkan. Misalnya nama variabelnya adalah motor, kemudian indeksnya yang kita ingin tambahkan yaitu misalnya yang ketiga, bajai misalnya. Kemudian untuk selanjutnya misalnya untuk indeks keempat, motor. Nah, kita coba tampilkan dengan menggunakan perulangan for. Inisialisasi awalnya yaitu 0. Kemudian kondisinya ketika X mencapai kurang dari 5. Kemudian operator increment X++. Kemudian kita coba tampilkan di konsol si variabel array motor, nilai-nilai yang ada di variabel array motor. Kemudian kita beri baris baru untuk tiap-tiap nilai yang dicetak. Kita coba build and run. Nah, dengan cara seperti ini, dengan menuliskan si nilai elemennya, maka kita tidak perlu mengetikkan ulang dari awal lagi. Kita tinggal menentukan isi dari indeks motor yang kita ingin isikan. Dalam C++, kita juga diperbolehkan untuk mendeklarasikan sebuah array tanpa menentukan elemennya dan menambahkannya nanti. Misalnya di sini kita memiliki sebuah variabel array dengan tipe data string dengan nama variabelnya adalah motor, kemudian jumlah elemennya 5. Nah,
di sini kita tidak akan memberikan nilai pada si variabel motor ini. Kita tambahkan secara terpisah. Caranya adalah tuliskan nama variabelnya, kemudian nomor indeksnya, kemudian kita isikan si nilainya secara terpisah. Jadi untuk indeks ke-0 kita isikan dengan nama Honda, kemudian untuk indeks yang ke-1 kita tuliskan nama merek lainnya, misalnya Kawasaki. Kemudian untuk selanjutnya adalah indeks yang kedua, misalnya, yaitu Suzuki. Kita coba tampilkan di konsol dengan menggunakan perulangan for, kemudian integer x untuk inisialisasi awalnya dengan nilai 0, kemudian si kondisinya, dia akan mengulangi si perulangan ini selama nilai x kurang dari 5. Kemudian untuk mencapai kondisinya kita gunakan operator increment x++. Kemudian kita coba cetak di konsol nilai-nilai dari variabel array motor seluruh nilainya. Di sini x. Kemudian kita beri baris baru untuk tiap-tiap elemen yang tercetak. Kita build and run. Nah, berikut adalah hasil dari program yang kita buat. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.